Ini teman dari bodoh banget bisa ditipu sama mereka kayak gini. Itu Kolostomi, Bu. Astagfirullahaladzim. Mon, itu setan. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas, Ada asap itu. Kenapa, Mas? Oke. Allah Akbar. Saya kenapa ini, Mas? Oke. Mas Budi, tolong bantu. Ini kayaknya Mas Budi rumahnya. Iya nih, mungkin rumahnya Dik, bentar Dik. Ya, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita membukakan terlebih dahulu kali ya. Iya, betul Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita mendatangi salah satu lokasi, tentunya seperti biasa mendapatkan suatu laporan. Dan di sini laporannya dari orang tuanya. Jadi dari orang tua bernama Bu Jiem. Jadi Bu Jiem ini sedang ada masalah dari anaknya. Cuman kita nggak tahu masalahnya bagaimana. Yang intinya sih katanya sih anaknya itu tiba-tiba berubah jadi nakal. Astagfirullahaladzim. Tapi ya benar apa enggaknya nanti coba kita tanyakan langsung. Iya, benar Dik. Berhubung kita sudah sampai juga di sini ya kan, nanti coba kita diskusikan secara baik-baik gitu. Iya, betul. Dan juga buat para saudara Purwa Misteri dimanapun kalian berada, saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir. Yuk jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan jangan lupa yuk typing di kolom komentar nama-nama kalian. Nanti biar saya dan Mas Budi bisa kenal lebih dekat dengan panjenengan semuanya. Iya, gitu. benar saudara. Ya sudah, mungkin kita bergegas saja kali ya. Iya Dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ada orang yang enggak ya Dik? Assalamualaikum Bu. Oh, ada itu. Bu Jiem, alhamdulillah. Anggi benar ya. Ya, permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu sama jenengan. Ini Mas, ngomong-ngomong mau ini bikin kopi. Oh, Aduh, usah repot-repot, Bu. Tadi udah ngopi di luar itu. Iya. Nah, itu nanti aja lah Bu, gampang. Saya jadi nggak enak kalau ini jangan tambah medang. Yuk, Nggak nanti apa-apa, saya tak Bu. bikin sebentar. Enggak usah Bu. Nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Iya. Nggak usah Bu. Ya, udah kembung. Iya, udah kenyang. Iya, Saya nggak apa-apa. sempat apa namanya ya khawatir jangan aku nggak datang ke sini Mas. Oh, iya. Karena nyun sewu Mas, ini saya mau menceritakan anak saya lah kayak gini Mas. Jadi anak saya kan anak yang penurut, manut sama orang tua kayak gitu. Tingkah lakunya juga ya sopan santunnya ya ada. Ada. Tapi kok nyun sewu Mas, untuk akhir-akhir ini sekitar 2 minggu itu sifatnya sangat berbeda, jauh dari sifat aslinya. Oh, emang gimana sifatnya sekarang? Marah-marah sekarang ya Mas, suka marah-marah. Saya ngomong apa pokoknya dia bentak-bentak kayak gitu. Ya Pokoknya Allah. bukan Mona yang dulu kayak gitu lah. Oh, nggak kayak seperti Mona sebelumnya Benar, gitu. jadi saya ini mau minta tolong sama Mas Hendrik untuk menolong saya. Saya takutnya masa depannya nanti terancam. Oh, oke, baik. Insya Allah nanti saya bantu ya Bu ya. Iya, Bu, Tapi benar. ini mohon maaf, suaminya kemana Bu? Ini loh Mas, suami saya ya lagi cari nafkah di luar kota. Ya kan saya kan berdua. Merantau ya Bu ya. Iya, dari kemarin-kemarin sih saya bisa bantu suami saya cari duit, saya jualan di pasar. Oh. Tapi ternyata untuk 2 minggu ini saya khawatir meninggalkan anak gadis saya itu yang memang sudah sifatnya beda sekali. Saya takut keluar rumah nanti bikin onar di luar. Oh, bikin owner takutnya ya. Iya sih Jadi memang saya nggak benar. menghasilkan apa-apa dalam waktu 2 minggu ini Mas. Ya Allah, jaga ya, menjaga Iya, anaknya. Takutnya nanti salah pergaulan atau bagaimana Iya, gitu ya betul, Bu ya. Mas. Ya, nanti coba kita bantu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, anaknya di mana Bu? Anaknya ada di kamarnya seperti itu. Kalau di rumah di kamar terus nanti dipanggil marah-marah. Bahkan kayak gini Mas, dalam 2 minggu itu makannya juga nggak mau, suruh makan nggak mau, suruh sholat kayak gitu, ngaji ya nggak mau, kayak gitu marah-marah kayak kejar. Karena saya Astagfirullah. nggak berani gitu loh mama gitu. Lah, itu ibunya sebelumnya kalau ngingetin anaknya marah-marah apa enggak Bu? Iya. Sayanya saya sih kalau
udah terbiasa. Saya bisa marah itu kalau dia udah bentak-bentak saya kalau tapi lama-lama juga saya takut. Jadi saya nggak berani marah, malah sekarang yang marah itu anak saya ke saya, Mas. Iya, iya. Tapi kan sebelumnya waktu anaknya jenengan itu ya masih seperti biasa itu, ya ibunya ngingetin secara baik-baik ya nurut gitu. Cuman Nurut sekarang sekali. beda ya, Iya, nurut sering sekali, Mas. marah-marah. Dia itu kalau 5 waktu yang nggak lupa biasanya tuh yang hari-hari biasa. Terus inilah apa itu perkumpulan remaja dia berangkat. Ya, karena saya udah remaja sini. Iya, 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 iya. terus tapi akhir-akhir ini kemarin juga ada majelis di masjid itu. Disamper saya kesana ke kamar itu jam sedih marah-marah saya Dimarahi. malu sama lingkungan loh, Mas. Oh iya, iya, ya nggak apa-apa Bu. Mungkin ada sesuatu yang nempel di tubuh anak Ibu, Iya bisa Bu, jadi. bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin makanya saya manggil jenengan Mas Hendri. ya insya Allah nanti saya bantu ya Bu ya. Anaknya kamar ini apa Bu? Iya kamar itu di depan. Oh, mungkin coba Ibu panggil kali ya. Tapi jangan suruh saya takut Mas nanti kalau ada apa-apa Mas. Oke. Mas ya. Nggih, Oh, iya, nanti Bu. saya Nanti kamu bantu ya Bu ya. bantu, iya. Nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Nah, sini Mas Budi, saya pegang Oke, kamera. ini Dik. Mona. Mon. Keluar dulu sana sayang. Oh iya. Stop yuk. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kasar banget sama ibu. Iya. Ada tamu ada Mas Hendri sama Mas Budi di sini. Mereka siapa? Buat apa Ini kesini? Mas Hendri sama Mas Budi mau bantu kamu. Bantu apa? Orang Astagfirullah. Mbak, jangan kayak gitu. Jangan Ibu didorong, sampean Mbak. loh, Mbak. Diam ya, kalian ini siapa ya? Mbak, ini kan orang tua Kami ingin jenengan. membantu sampean, menyadarkan sampean loh, Mbak. Kasihan Mbak, ibunya ini loh. Kasihan ibunya, Jangan Mbak. dikasarin. Kenapa sih, Mbak? Kayak gini mas. Iya. Istighfar, Mbak. Ini kan ibunya ngundang kita di sini untuk nyembuhin mbaknya gitu loh. Jangan gitu ya cantik ya. Ini mau nyembuhin kamu. Aku tuh nggak apa-apa ya. Allahu Akbar, ya Allah. Dasar tua bangka. Orang tuh nggak apa-apa. astagfirullah. Mereka ngomongin gitu. usir aja mereka. Buat Bu, apa, Nek? Mbak, Istighfar, tenang dulu, Mbak. istighfar. Jangan kayak gitu Ini bukan istighfar. sampean, Mbak. Kalau misal mbaknya nggak kenapa-kenapa, kenapa mbaknya kok kasar kepada ibunya gitu, Mbak? Ini yang melahirkan sampean loh, Mbak. Hari kayak gini mas, dalam waktu 2 minggu itu seperti ini mas, makanya saya sedih, saya menghubungi suami saya suruh pulang, tapi nggak bisa Astagfirullah, pulang. karena pekerjaan sih ya. Karena pekerjaan, saya sedih banget loh mas, anak saya Iya, yang Bu. cantik Ibunya masih tenang ya, Bu seperti ya. ini. Istighfar ya, Bu ya. Sabar ya, Bu ya. Sabar. Mbak Mona, coba Mbak sadar, Mbak. Ini kita datang ke sini ingin menyembuhkan Sabar ya, mbaknya. sabar ya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di tubuh mbaknya. Sesuatu apa? Nah, gini saya jelasin. Soalnya mbak ini sifatnya akhir-akhir ini berubah ya, Bu ya. Selama 2 minggu ini kan mbaknya tiba-tiba emosian, terus dibilangin sama ibunya nggak nurut. Memangnya ada Sering masalah bertambah apa? ibunya Masih juga, loh, mas, tapi dia gitu. melakukan kekerasan kayak gitu sama saya. Kemarin aja saya dicekek loh mas. Astagfirullahaladzim. Ini ibu sampean sendiri loh, Itu Mbak. kayak nggak kayak biasanya loh, Mbak. Ya Allah. Oke, ibunya yang tenang ya, Bu ya. Tenang ya, Bu ya. Heeh. Mas, tolong dibantu lah ya mas. Iya, Tolong siap, siap, jangan siap. menyebabkan anak saya mas, Baik, Bu. tolong. Iya. Baik, nanti saya bantu ya, Bu. Iya, Tenang saja. kami usahakan bantu, Bu. Ya sabar, Mbak. Kasihan tuh ibu sampean sampai sedih seperti itu, Mbak. Iya. Aduh, jangan kayak gitu. Sabar. Iya, Mbak. istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada ya, pada keluar. Tolong, Mbak, jangan seperti Jangan itu, kayak lah, gitu. Mbak. Kasihan ibu sampean, Mbak. Iya. Ini tamu, Duh, tamu, kamu harus menghormati tamu, Duh. Iya. Mas Hendri sama Mas Budi mau menolong kamu, Duh. Menolong apa? Orang aku nggak apa-apa. Ya Allah, istighfar dulu, Istighfar, Mbak. Mbak. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan gitu, Mbak. Gini. Ini ibu sampean sendiri, Mbak. Iya, iya, Kasihan, iya. Mbak. Oke, ibunya yang tenang ya, Bu ya. Sabar ya, Bu ya. Ini biar urusan saya ya, Bu ya. Mbak, gini, Mbak. Mbaknya memang Bu, sabar. monggo silahkan tidak percaya sama kita. Tapi kita di sini hanya sekedar ingin membantu mbaknya karena sifat mbaknya akhir-akhir ini berubah. Memangnya mbaknya hanya ingin apa sih, Mbak? Kok sampai segitunya kepada kita, Mbak? Iya. Aku percaya sama kalian ya. Nggak percaya bagaimana, Mbak, Mbak? bagaimana? Aku nggak percaya sama yang hal-hal begituan. Oh, nggak percaya, ya Allah. Pergi aja kalian dari sini deh. Tenang dulu, Mbak. Memangnya apa yang ingin mbaknya buktikan? Iya, kepada kamu gitu. Coba gini aja, kalian tuh buktikan ya. Kalau benar-benar kalau saya ada sesuatu nih ya. Mana? Setannya atau apanya tuh mana? Oh, ya Allah. Apa sih? Oke. Kalau beneran ada tuh mana? Oke, ini keinginan dari mbaknya ya. Kalau memang Ya, sabar, mbaknya Bu, ya. mau, Dan tenang, Bu. ya Biar nanti kami saya mengatasi coba sampean. wujudkan. Tapi mbaknya nanti jangan kaget kalau misal ada penampakan atau makhluk gaib dan yang lain sebagainya, mbaknya tidak perlu kaget ya. Karena mbaknya sendiri yang meminta. Tapi ini tenang saja ya, Bu ya.
Nanti benar-benar takut, Mas. tenang Saya saja, Bu. takut anak saya nggak bisa kembali seperti semula. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah Ini kita sembuh Bu. Intinya ini sabar, coba Bu, ya. saya yakinkan terlebih Tolong saya, dahulu. Mas, tolong Baik, Bu, Oke. ya. Tapi Saya yakinkan dulu anaknya ibu, ya kan. Tapi mohon izin Bu, nanti ibunya jangan kaget ya Bu ya. Tapi saya takut, Mas. Tenang aja. Tenang Ini aja, ada Mas Budi Iya, di sini. saya jagain Ibu ya. Ya. Tenang saja Bu ya. Baiklah, ini coba saya wujudkan ya Mbak ya. Oke, coba kali ya maksudnya kita Iya, Dik. wujudkan kali. Iya. Oke, ini saya coba ya Mbak ya. Ya, sabar, Ini Bu, ya. supaya Mbaknya yakin dan percaya. Buat ibunya saya mau di sini ya Bu ya. Ini saya coba Ya, tenang, wujudkan makhluk yang ada di sekitaran sini yang membuat rumah ini menjadi panas Bu. Saya takut, Mas. Iya, Saya Bu. takut anak saya nggak bisa sembuh loh, Mas. Insya Allah nanti bisa sembuh, akan Bu. ada jalan Yang keluarnya. penting Ibunya berdoa saja, Iya. sabar ya Bu ya. Istighfar Oke, Bu. istighfar, ya, Bu. Coba saya mau izin ya Bu ya. Mohon izin ya Bu ya. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakannya di sekitaran sini. Ini auranya panas sekali Ya, ya. orangnya benar-benar berbeda banget di sini. Iya. Sampai saya kemringin seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya wujudkan diri kamu, wahai makhluk. Allahu Akbar. Wah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, yang tenang Bu. Itu, Mas. Yang tenang Bu ya. Yang tenang Bu. Apa itu, Mas? Ah, Yang tenang Bu ya. ibunya. Ya Bu. Ibu yang tenang Bu ya. Bukan, kalau ini yang sudah. Oke, Bu. Istighfar Bu. Oke. Ibunya tenang dulu ya, Bu ya. Bu, yang tenang, Bu. Tenang dulu ya. Mas Budi, tenang dulu ya. Iya, Dik. Tolong Bisa tenangin. jagain Ibu nih, Ya. Bu. Tenang. Ibu, tenang Bu ya. Bu, tenang Bu, istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu, istighfar. Ternyata ini makhluknya saudara. Istighfar Bu. Yang tenang Bu ya. Ya Allah. Yang tenang Bu ya, yang tenang ya. Ini mbaknya nih, Mbak Mona, kemari sebentar ini Mbak. Tadi kan mbaknya bilangnya nggak percaya. Ini coba lihat ini. Ini yang sudah mengganggu mbaknya ini. Jangan deket-deket, Mon. Ya Tuh. Allah. Tuh, makhluk ini yang sudah mengganggu Mbak. Apa itu? Ya Allah. Iya ini Mbak yang sudah mengganggu mbaknya. Iya, itu yang mau sampean itu. Setan itu makhluk apa? Ya Allah. Iya benar. Itu. Iya, emang ini makhluknya sudah mengganggu. Memangnya kenapa Mbak? Kenapa mbaknya? Itu teman kalian kan? Pakai kostum kayak gitu Istighfar, kan? Mon. Istighfar. Teman dari mana Mbak? Teman dari mana itu, Mbak? Kostum kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, ibunya yang tenang ya Bu ya. Yang tenang ya Bu ya. Mbak, Saya sabar, bisa Bu. sembuh apa enggak ini, Mas? Insya Allah Insya Allah bisa Bu. Yang sabar Bu. Ini teman dari mana? Bodoh banget bisa ditipu sama mereka kayak gini. Itu kan pakai kostum ibu. Astagfirullahaladzim. Setan, Mon. Itu setan. Mbak, sini saya. Teman mereka cuma pakai kostum. Ya Allah, saya jelaskan ya Mbak ya sekali lagi ya Mbak. Saya, Mas. Saya di sini itu kan hanya berdua saja sama Mas Budi. Benar ya Bu ya? Kita berdua saja sih. Kita nggak bawa siapa-siapa. Kalau memang ini teman kita, kenapa tiba-tiba muncul di hadapan kita gitu loh? Allah. Oke, gini saja. Nyata. Mungkin mbaknya memang belum percaya, tapi tidak apa-apa. Mbaknya yang tenang dulu dong. Jangan emosian kepada Iya. Ternyata Ibu rumah sampean. kita Iya. ada makhluk seperti itu sehingga merasuk ke kamu, Duh. Ibu tuh dibodohin ya. Astagfirullahaladzim. Sini ibu. Itu pakai Mbak, pakai Mbak, kostum. Mbak, udah, jangan kayak gitu Mbak, kasihan Mbak. Ya. Astagfirullahaladzim, coba saya kunci dulu ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, gini aja. Bu, saya mohon izin ya Bu ya. Ini tolong mbaknya dijagain dulu sini. Ya, Anjir, Mas. ya nggak apa-apa. Saya coba interaksi dengan makhluknya kali ya Mas Budi ya. Iya, lebih baik seperti itu, iya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hei, Assalamualaikum. Kenapa kamu mencoba untuk mengganggu rumah ini? Dan kenapa rumah ini menjadi panas? Seakan-akan dia itu menjadi tidak percaya dengan kita. Hah? Astagfirullahaladzim. Atau gimana nih Mas Budi? Kita coba interaksi kali dengan makhluk ini kali. Iya, lebih baik seperti itu. Ah. Begini. Saya memang sengaja tadi menarik kamu di sini karena titik pusatnya panasnya itu berada di sini. Saya sampai keringetan kayak gini. Kelihatan tuh. Dan begini. Sepertinya ada sangkut pautnya dengan makhluk kalian yang ada di sini. Karena selama 2 minggu kalian berada di sini sudah membuat rumah ini menjadi panas. Dan saya ingin bertanya, itu yang di dalam tubuhnya Mbak Mona itu siapa? Tidak mungkin kamu tidak tahu. Jangan menutup-nutupi. Oke. Oh,
Gini aja kali Mas Budi. Gimana dik? Saya masukin ke rekening jenengan aja. Iya, nggak apa-apa. Biar lebih jelas. Iya betul. Siap Mas Budi ya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa dirimu ada di sini? Kamu tidak perlu tahu mengapa saya berada di sini. Yang intinya saya ingin bertanya pada diri kamu. Kenapa Mbak Mona sekarang sifatnya berubah? Itu yang bikin saya heran. Diriku tidak tahu. Jangan kamu berpura-pura tidak tahu. Pasti semua informasi ada di dalam diri kamu. Beritahu saja, saya tidak akan menyiksa kamu, saya tidak akan melukai kamu. Diriku di sini hanyalah membikin suasana menjadi panas rumah ini. Nah, kalau kamu bikin suasana rumah ini menjadi panas, pasti ada suatu makhluk yang sudah memerintahkan diri kamu. Sudahlah, Katakan, tidak ada. kamu jangan berbohong. Gini saja, kita adu kejujuran saja. Kalau kamu memang merasa panas nanti ketika memegang tangan saya, berarti kamu itu berbohong. Dan apabila kamu memegang tangan saya berarti tidak ada respon, berarti kamu itu benar. Bagaimana? Ya, diriku mau. Baiklah. Kenapa? Panas sekali tanganmu. Berarti kamu berbohong dong. Iya, diriku berbohong padamu. Lepaskan. Saya tundukkan dulu diri kamu dan saya kunci. Allahu Akbar. Berarti kamu benar-benar berbohong tadi. Kenapa kamu menutup-nutupinya? Akui saja, jadi kamu itu tidak terluka loh. Diriku tidak berani mengatakannya. Kenapa? Karena diriku takut makhluk yang berada di tubuh anak itu marah kepadaku. Berarti kalian itu memang sengaja bekerja sama, bukan? Iya, Tujuan makhluk itu bersemayam di dalam tubuhnya Mbak Mona itu untuk apa? tentu untuk mempengaruhi pikirannya supaya berani kepada orang tuanya. Saya ingin bertanya, makhluk itu berjenis apa? Diriku tidak mengetahuinya. Masa kamu tidak mengetahui? Ya kalau kamu bekerja sama berarti kamu mengetahuinya dong. Tidak, Akui saja. tidak tahu diriku. Oke lah, tidak apa-apa. Cuman begini, saya kasihan sama orang tuanya dari Bu Jiem sendiri karena kondisi anaknya tiba-tiba berubah. Lagi pula, memang ini kondisi rumah menjadi sangat panas sekali. Kasihan ibunya yang ingin bekerja menjadi terhalang, menjadi terhambat akibat makhluk-makhluk seperti kalian. Tapi diriku di sini sudah betah. Dan jangan mencoba untuk mengusirku. Kasihan loh dari Mbak Mona, dia itu ingin beraktivitas tapi jadi terhambat. Kamu sadar tidak Dik, dengan perilaku kamu seperti ini? Memang diriku salah. Ya kalau kamu salah, coba beritahu saja makhluk apa yang bersemayam di dalam tubuhnya Mbak Mona. Tidak tahu. Diriku tidak mengetahuinya. Sebenarnya saya tidak ingin memaksa kamu loh. Tapi kalau kamu berbohong terus-menerus seperti ini, bagaimana ini akan terselesaikan? Tolonglah, ya. Kasihan loh, masa anaknya jadi durhaka kepada orang tuanya, itu kan tidak baik. Tetapi diriku tidak tahu apa-apa. Ya sudah, gini saja. Saya sekali lagi akan tes kejujuran kamu. Kalau memang benar-benar kamu berbohong, kamu akan merasakan panas seperti tadi. Apakah kamu mau? Tidak mau. Diriku takut panas kayak tadi. Oh, berarti kamu berbohong dong, keceplosan kan? Nah iya. Kenapa diriku mengatakannya lagi? Nah, jangan Tidak, bukan itu yang kumaksud. jangan macam-macam sama umat manusia. Kamu itu juga gampang dibodohi. Sudah, akui saja berarti siapa itu makhluk yang berada di dalam tubuhnya Mamona? Beritahu saja. Astagfirullahaladzim. Beritahu cepat. Saya lindungi dulu dari kamu. Astagfirullahaladzim. Bangun, sudah dibangun. Kenapa, Dik? Kenapa kamu sedih kan? Kenapa, Dik? Kenapa, Dik? Dari makhluk tadi ingin kita ajak interaksi.
Dia itu mengetahui ya siapa yang bersemayam di dalam tubuhnya Mbak Mona. Hanya saja makhluk itu dileburkan. Astagfirullah. Saya curiga ini sama makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mona kayaknya mungkin saja ya. Tapi Bang tadi sempat mengatakan Enggak sempat mengatakannya. Cuman kalau dari tingkah anehnya Mbak Mona, iya, saya curiga kalau makhluk itu berbentuk seperti Nyai loh. seperti Nyai. Ya, kecurigaan doang sih, benar atau enggaknya. Maksudnya firasat kamu Firasat, gitu ya? iya. Iya. Tapi biar lebih jelasnya cobalah kita cari lagi gitu Mas. Iya, Dik. Kenapa tiba-tiba marah itu? Lihat, Dik. Astagfirullah. Pocong gitu. Oke. Iya. Saya Mas Itu pocong dari mana, Bu? Nggak tahu itu tiba-tiba muncul di sebelah rumah saya itu masih pojokan itu Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Tolong anak saya Mas. Oke, ibunya yang tanya Bu ya. Ini urusan kita Bu. Iya, tenang Bu. Mbak, kenapa Mbak tiba-tiba marahin pocong kayak gini Mbak? Dia teman kalian kan? Teman dari mana? Temen dari mana, Mbak? Ini lihat ibunya sampai aja ketakutan kayak gini. Seperti ini. Ini bawaan dari kalian ya. Kalian bawaan dari kita gimana Mbak? Tolong jelaskan, Mbak. Kita di sini datang berdua Mbak. Iya. Ini sama kayak makhluk tadi kan pakai kostum kan? Astagfirullahaladzim. Masa kayak gini kelihatannya bulu kayak gini, kalau pakai kostum nggak kayak gini Mbak. Lagi pula baunya juga bau busuk kayak gini, masa Mbaknya nggak ngerasa sih Mbak? Gitu loh Mas itu ya. Baik, Bu. Ya, sabar ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Coba. Insya Allah kita bisa untuk pocong. menanganinya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Dik, mungkin banyak benar, Dik. Hah? Bener Apa Mbak? yang dikatakan itu benar. Mbak. Ini kenapa Mbak sampai tiba-tiba takut? Ini kenapa? Iya, Mbak? Mas Budi jadi kayak gini? Mbak. Mas Budi. Sudah, Dik. Kamu gak usah ikut campur, Dik. Ya Allah. Astagfirullah. Oke, ibunya tenang Bu. Sini Bu. Sini. Ya Allah. Maksudnya gimana Mas Budi? Saya membela mbaknya. Membela gimana maksudnya? Emang mbaknya itu benar. Apa yang dikatakan itu semuanya benar. Mbak, apa Mas Budi? Sampai kenapa Mas sadar Mas? Sadar bagaimana? Saya sudah sadar, Dik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Mas, Akbar. itu kok malah Mas Budi jadi seperti itu Mas, ya Allah. Saya pun nggak tahu. Kok jadi seperti itu kenapa? Mbak, ini kok teman saya jadi kayak gini gimana Mbak? Masa saya, Mbak? Astagfirullah. Ya Allah. Saya berpihak kepadamu. Mas Budi, kok berpihak gitu maksudnya gimana? Sudah, Dik. Kamu tidak usah mencampuri. Ya Allah. Ini urusan kami. Mas Budi istighfar Mas. Istighfar Ya Mas. Allah. Ini oke, sekarang saya Jangan tahu. dirimu untuk menyadarkan wanita ini. Mas, ini bagaimana Oh. kejadiannya malah jadi Mas Budi seperti ini Mas. Oke. Ya Allah. Ini saya jelasin pelan-pelan ya Bu ya. Ya Allah, astagfirullah. Besar kemungkinan saya sudah tahu makhluk yang berada di dalam Ya, tubuhnya Mbak Mona, anaknya jenengan Bu. berarti benar-benar ada makhluk itu. Ada. Mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Besar kemungkinan kalau misal ibunya tidak menahan anaknya untuk keluar, mungkin saja Astagfirullah. anaknya jenengan itu bisa salah pergaulan Bu. Saya udah tahu sekarang semuanya. Ada yang merasuki ke dalam tubuhnya Mbak Mona. Terus apa yang harus saya lakukan dengan anak saya Mas dalam Oke. keadaan yang seperti ini? Oke, tenang saja. Ini urusan saya Bu ya. Mas Budi, kenapa sampai tiba-tiba kena gendam kayak gini? Ya Allah. Kenapa bagaimana? Saya sudah sadar. Memang dia benar. Kamu yang salah. Mas Budi, lihat ini mbaknya ini sifatnya berbeda seperti sebelum-sebelumnya loh. Kenapa sampai tiba-tiba marah ke saya? Tolong Mas. Berbeda bagaimana? Orang dia sudah benar, kok kamu nggak beda? Maksudnya Kamu itu gimana? yang salah. Salah gimana? Saya ingin menolongnya loh. Saya ingin menolong. Tidak sosok peduli kamu menolong dia. Dia ada di pihak saya. Ya Allah, maksudnya Mas Budi sekarang sampean membela mbaknya gitu. Iya, saya membela dia. Kenapa membela? Kan mbaknya ini sedang ada problem. Diam kau. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Banyak bicara dirimu. Wah, emang bener ini Mbak Mona sepertinya ada yang dirasuki ini. Mas, jangan saya Bu. Oke. Mas, berarti itu Mas Budi kerasukan juga Mas? Iya. Ya Allah. Ini kena gendam. Ini Mas Budi kena gendam. Sudah, Mbak, yang tenang. Ini Mas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kamu saya bela sekarang. Ya Allah, Mas Budi sadar Mas. Ayo Mas, ya sadar ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Akbar dan mujib. Akbar. Kan benar kena gendam. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo bangun Mas Budi. Kenapa tadi aku, Dik? Ya Allah, masa nggak sadar Mas Budi? Serius, saya nggak menyadarin, Dik. Nggak sadar? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu sadarin dia. Kamu sudah jago. Maksudnya gimana Mbak? Jagonya Maksud sampean apa, Mbak?
Hah? Ini kenapa? Maksudnya gimana? Nantang saya. Nantang gimana? So jago kamu. Saya bingung. Loh. Biarin ini masalahnya diselesaikan sama Mas Budi sama Mas Hendri. Oh, berarti mbaknya tadi menggendam Mas Budi gitu atau gimana? Kayak gitu dulu, istighfar. Ini biarin tugasnya diselesaikan Mas Hendri sama Ya Allah. Mas Budi dulu. Astagfirullahaladzim. Awas dah. Ya Allah, mbak, sadar mbak, istighfar mbak. Mas, Oke, gini aja, Bu. Ini, loh, pocongnya kemana? Hilang dia, Dik. mana Mas kok nggak ada Mas? Saya juga bingung, Bu. Ya Coba nanti tahu, Mas. saya cari lah ya Bu ya. masuk lagi ke tubuhnya anak saya itu Mas. Enggak, kayaknya bukan pocong gitu Bu yang Iya, kayaknya merasuki bukan tubuhnya itu, Bu. anaknya jenengan Mbak. Iya. Oke, gini aja Bu. Saya mohon izin Mbaknya ini dijaga takutnya kenapa-kenapa. Ya Mas, oke Mas. Tapi titiknya di sini sih, Iya. di kamar. Ini mohon izin ya Bu ya, saya masuk ke kamar anaknya. Iya, Bu. Kami cek ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya. Mohon izin ya. Tolong Iya, dijaga ya. jagain anaknya, Bu. Ah, Iya, monggo. astagfirullahaladzim, benar kan? Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar, saya kunci lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kalau tidak dikunci nanti dia kabur-kaburan lagi. Iya, Dik. Pocong. Tadi kamu sengaja ya membuat kita lengah atau bagaimana? Sehingga oh, benar katanya. Benar, Dik. Ternyata, Dik. Iya, Memang kelakuan dia. saya tidak akan melepaskannya. Karena kamu sudah membuat suasana di rumah ini menjadi panas. Saya ingin menggali. Saya ingin menggali informasi dari diri kamu. Oke, Mas Budi. Iya, Dik. Ini biar lebih jelas suaranya saya masukin ke bagian jenengan. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa kamu tadi tiba-tiba menghilang di hadapan saya? Ha? Tentunya diriku sudah berhasil mengambil kesempatan Mengambil kesempatan bagaimana maksud kamu? karena kalian sudah lengah. Lengah. Sehingga makhluk yang ada di tubuh wanita itu menyerang kalian. Oh, jadi kamu ternyata tadi mengecoh kita ya supaya Mas Budi itu terkena gendam dari makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mona begitu. Iya, itu memang diriku. Beruntung saja saya menyadarinya loh. Allah Akbar. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tunduklah engkau, wahai makhluk. Apa yang kau lakukan kepadaku? Saya hanya sekedar menguji kamu saja. Lepaskan. Tidak. Kamu sudah membuat rekan saya terkena gendam. Akibat diri kamu sengaja mengecoh kita. Begini saja, saya ingin bertanya. Siapa makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mona? Diriku mengetahuinya, tetapi diriku tidak akan mengatakan itu kepadamu. Tolonglah, beritahu saja. Tidak. Saya Jangan tidak- memaksaku untuk mengatakan. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan loh. Lepaskan dulu ikatanmu. Tidak, jika saya lepaskan pasti kamu akan kabur. Saya sudah mengetahuinya. Saya tidak akan terkecoh. Untuk kedua Lepaskan kalinya. dahulu. Mohon maaf, tidak akan saya lepaskan. Baiklah, kalau kamu tidak ingin memberitahu, saya mungkin akan menggunakan cara paksa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, terbukalah. Cabutlah ilmu dari makhluk ini. Allahu Akbar. Ampuni saya. Sakit. Saya memang sengaja membuang ilmu kamu. Kau menggunakan apa itu? Ini Jauhkan, sangat silau sekali itu. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Panas Ya kan? sekali ketika diriku melihat apa itu. Oh, iya benar. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Batu apa itu? Batu Dharma Wijaya, pemberian dari Kanjeng Nyai Roro Kidul. Mengapa dirimu bisa bertemu dengannya? Ini sudah amanah kita. Jadi kamu tidak usah menghalangi kita lagi.
Dan kau ingin tahu siapa yang telah merasuki raga wanita itu dan mengganggunya? Iya, saya ingin mengetahui. Diriku bisa saja mengatakan, tetapi dia bisa saja meleburkan diriku. Mas, berarti kamu ingin memberitahu begitu? Iya, tetapi diriku tidak aman bila diriku masih tahu kepadamu. Baik, tenang saja. Saya akan membantu kamu. Wahai Batu Dharma Wijaya, pagarilah makhluk ini. Oh, Akbar. Apa diriku sudah aman? Insya Allah, katakan saja. Insya Allah kamu tidak akan diserang oleh dirinya. Sebenarnya yang mengganggu wanita itu dan merasuki tubuhnya adalah seorang nyai. Oh, makhluk berwujud nyai begitu. Iya, Astagfirullahaladzim. dan dia yang mengganggu pikirannya. Oh, begitu. Tapi kamu tahu tidak asal-usul dari nyai itu? Diriku tidak mengetahuinya, manusia. Kenapa dia itu kok bisa mengganggu tubuhnya Mbak Mona? Diriku tidak tahu. Tapi kalau dari penglihatan saya, pocong ini tidak berbohong sih, saudara. Baiklah, tidak apa-apa. Yang terpenting saya sudah tahu wujud aslinya. Dengan begini saya dengan mudah menarik makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mona. Begini saja. Kamu sudah memberikan sedikit informasi dari saya. Dan insya Allah saya juga tidak akan mengganggu diri kamu lagi. Yang terpenting kamu ke depannya tidak usah mengusili kita lagi. Ya, saya tahu. Pasti kamu itu memang diperintah oleh nyai tersebut untuk mengganggu kita. Tapi Iya, kamu... itu memang benar. Iya, tapi kamu tidak tahu asal-usulnya. Ya, tidak tahu sama sekali diriku. Baiklah. Berarti kamu ini makhluk yang berasal dari luar ya, yang diperintah oleh nyai untuk membantu begitu, membantu si nyai Iya, tersebut. benar. Memang diriku berasal dari luar. Oke. Ya sudah, saya akan membantu kamu supaya kamu hidup bebas lagi. Apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Diriku bersedia. Yakin? Ya, Baik. tapi diriku tidak hafal. Tidak perlu kamu hafal, nanti saya bantu saja. Kamu cukup ikuti perkataan saya. Begitu. Ya, akan aku ikuti. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah alla ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu Anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya buka dulu tali yang ada di tangan kamu. Allahu Akbar. Aminkan seperti saya. Saya ikat kembali. Coba sekarang kamu berdiri. Apakah bisa? Tentunya bisa, manusia. Terima kasih kau sudah membebaskanku. Ini sudah, kedepannya tidak usah diulangi lagi. Kamu keluar saja dari raga saudara saya. Baiklah, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Itu kenapa, Dik? Loh, itu kenapa mbaknya? Mbak, kenapa? Mbak? Astagfirullahaladzim. Gara-gara kamu undang mereka. Ya rencana aku jadi gagal. Astagfirullah. Rencana gimana maksudnya? Panas. Mbak, tenang. Ini kenapa tiba-tiba marah-marah kayak gini? Mas, ini anak saya kok makin parah loh, Mas. Oke. Sekarang saya udah tahu makhluk yang ada di dalam tubuhnya ini sudah bereaksi. Oke, permisi ya Bu, saya coba untuk mengeluarkannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Ya Allah, Mbak. Tolong jangan ditangkis, Mbak. Istighfar, Bu. Gini aja, Bu. Ibunya tolong pegangin anaknya. Takutnya nanti itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai batu terpercaya, sini masukin kameranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada asap itu. Kenapa, Mas? Oke. Allahu Akbar. Saya kenapa ini, Ah, Mas? Oke. Mas Budi, tolong bantuin. Iya. Ayo, Bu. Angkat bu. Iya. Ya Allah. Ayo, angkat pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Iya, pelan-pelan. Ini makhluknya udah keluar ini yang ada di dalam tubuhnya Mbak Mona ini. Oke, Anak saya nggak kenapa-napa kan, Mas? insya Allah ini hanya pingsan saja. Pingsan saja bu ya. Tolong dijagain ya, Iya, Mas. Bu ya. Ini mbaknya hanya sekedar pingsan saja. Iya, Mas. Coba saya mohon izin ngecek lagi, Bu. Karena Monggo, Mas, monggo. makhluknya yang ada di dalam tubuh anaknya jenengan ini sudah keluar. Iya Monggo, bu. Mas, lah untuk Iya. dibantu lah, Mas. Ya, permisi ya, Bu ya. Iya bu ya. Mas, gitu. Iya. Mohon izin ya bu. Alhamdulillah. Kita tinggal mencarinya. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu apa Kan? maknanya? Wah, ini kayaknya. Allahu Akbar. Benar, so mirip seperti Nyai itu. Coba saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Akhirnya kamu keluar juga dari tubuh Mbak Mona. Pegang dulu Mas Budi kameranya. Siap baik. Permisi wahai makhluk. Ternyata kamu itu adalah biang kerok semua yang terjadi di sini. Saya ingin bertanya kepada kamu, kenapa kamu merasuki tubuhnya Mbak Mona sehingga Mbak Mona menjadi seperti itu? Dia tadi ingin berbicara. Iya baik. Dia ngomong. Dia ngomong. Takut dari batu itu. Kenapa? Justru karena diri kamu itu sudah membuat Mbak Mona menjadi berbeda sifatnya. Dan dia selalu durhaka kepada ibunya. Padahal dari Mbak Mona sendiri awal itu adalah anak yang baik-baik saja. Anak yang patuh kepada orang tuanya. Oke Mas Budi. Iya baik. Tidak suka dengan begitu. Oh tidak. Kamu tidak suka dengan saya. Tidak apa-apa. Yang terpenting tujuan saya itu ingin membantu mereka. Saya masukin ke rekening jenengan aja kali ya. Iya baik. Biar pembicaraannya lebih jelas. Iya benar. Siap maksudnya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa kau menarik paksa diriku dari tubuh wanita itu? Itu sudah sewajarnya. Kamu sudah mengganggu kegiatan Mbak Mona dan juga ibunya sehingga Kau ingin menjadi tahu korban. siapa diriku? Ya, tentu saya ingin tahu. Kenapa kamu bisa bersemayam di dalam tubuhnya Mbak Mona? Diriku adalah leluhur dari kakek moyangnya si wanita itu. Maksud kamu? Karena kakek moyang mereka telah membuat perjanjian denganku. Sehingga diriku akan mengganggu semua dari cucu-cucunya. Astagfirullah. Ternyata semuanya itu akibat dari leluhurnya ya. Tapi perlu kamu ketahui, Mbak Mona dan juga ibunya itu tidak tahu apa-apa dengan masa lalu kakek ataupun nenek moyang dirinya. Kau sudah berani mencampuri itu, sama halnya dirimu menantangku. Saya tidak ada maksud menantang kamu, wahai makhluk. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu terpercaya, Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan kepada aku? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Percuma saja. Walaupun kamu itu adalah makhluk leluhur atau bagaimana. Tetapi jika kamu itu menyimpang, maka batu ini bisa menundukkan kamu. Jauhkan benda yang kau punya itu. Apa? Artinya kamu mengetahui batu ini? Memangnya batu ini sudah ada dari zaman kamu? Panas sekali. Memangnya batu ini sudah ada dari zaman kamu? Iya, diriku mengetahui batu itu.
Oh, mengetahui batu ini. Berarti batu ini lebih dulu lahir daripada kamu, wahai makhluk. Itu memang benar. Oh, emangnya apa nama batu ini? Bukankah itu batu Dharma Wijaya, pemberian dari Kanjeng Nyai Roro Kidul? Benar sekali, ini adalah amanah dari beliau. Toh, ampuni saya. Angkat kepala kamu. Saya tidak Ampuni tidak saya. suka ditunduk-tundukkan seperti itu. Saya hanya manusia biasa. Kalau kamu meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada saya. Karena diriku hanya ingin meneruskan janji dari buyut wanita itu. Tapi tidak baik. Mbak Mona itu tidak tahu apa-apa dengan masa lalu buyut ataupun nenek moyangnya. Lagi pula, kamu kan harus tahu, mereka ini hidup di zaman sekarang. Kamu tidak usah mengusiknya dong sampai mengganggu turun-temurun, itu tidak baik. Lagi pula, dengan apa yang kamu lakukan, itu bisa saja Mbak Mona itu menjadi salah pergaulan. Bisa saja dirinya itu menjadi wanita yang nakal. Karena apa? Karena ulah dari diri kamu. Karena tadi saya melihat, diri kamu itu memiliki ilmu pengasih, yang dimana siapapun pria yang mendekatinya pasti akan terkena gendamnya. Benar Iya, atau tidak? itu memang benar perkataanmu manusia. Memang diriku seperti itu. Astagfirullah. Berarti perjanjian yang dilakukan oleh leluhurnya itu dengan ilmu pengasih ternyata. Iya, memang itu yang kulakukan. Ya Allah. Untung saja dari orang tuanya, Bu Ciem itu selalu menunggunya selama 2 minggu supaya dia itu tidak keluyuran secara bebas. Kalau tidak, nasibnya nggak tahu seperti apa nanti. Kalau dia bertemu dengan lelaki yang nakal, mau diapakan nanti nasibnya? Apakah lelaki itu akan bertanggung jawab? Tidak, bukan. Saya kasihan melihat masa depannya dirinya itu. Sudah, begini saja. Saya memaafkan kamu, tapi meminta ampunlah kepada Yang Maha Kuasa. Yang terpenting ke depannya, kamu tidak usah mengganggu keluarga ini lagi dan juga tidak mengganggu umat manusia. Baiklah manusia, diriku tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Karena diriku sangat takut dengan Nyai Roro Kidul. Ya sudah, tidak apa-apa. Sebagai pembelajaran saja, di atas langit masih ada langit. Walaupun saya manusia lemah, manusia tak berdaya, tapi jika Allah berkehendak maka kun fayakun. Jadi kita jalani saja jalan kita masing-masing dan kamu hiduplah di alam kamu saja. Baiklah manusia, diriku akan menuruti perkataanmu. Ya, begini saja. Apakah kamu bersedia untuk bertobat? Bagaimana diriku bertobat? Cukup ikuti perkataan saya saja, mengucapkan kalimat syahadat. Coba saja, ucapkanlah. Diriku akan mencoba untuk mengikuti perkataanmu. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana, kamu sudah terbebas bukan sekarang? Iya manusia, diriku sudah terbebas. Iya, alhamdulillah saya turut senang. Kemudian ke depannya saya mohon kepada diri kamu tidak usah mengganggu umat manusia lagi. Baik manusia, diriku tidak akan mengganggu para bangsa manusia. Saya cabut terlebih dahulu perjanjian diri kamu dengan leluhurnya Mbak Mona. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah Akbar.
Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Mohon pamit. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana tadi apa yang disampaikan itu Nyai tadi? Nyai tersebut alhamdulillah bertobat. Iya. Dia sudah tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Alhamdulillah, syukurlah Iya. kalau gitu Nik. Pegang dulu Mas Budi kamu. Iya, siap. Coba kita bergegas ke sana kali ya. Iya Nik, Nik. Kita coba cek kondisinya Mbak Mona. Iya. Oh, belum sadar ya? Oh, belum sadar. Oh, insya Allah nggak kenapa-kenapa. Monggo ibunya di sini dulu, Bu. Coba saya bantu ya, Bu ya. Saya bantu untuk membuat mbaknya ini sadar. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak, Istighfar Mbak. istighfar Mbak. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sudah sadar ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas sadar Mas. Sadar ya, alhamdulillah saya turut senang. Ada ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah baik lagi Mas. Saya Saya turut senang. Ya Allah, kamu itu gak sadar Mona selama 2 minggu. Kamu mau jadi jahat sama ibu jadi anak durhaka. Itu tenang saja Bu, nanti ceritakan nanti saja mungkin. Iya, silakan nanti mbaknya saja, Bu, iya. masih shock dengan keadaan sekarang. Masih lemas itu Bu. Iya. Kok ada Mas di sini Bu? Oh ini Mas Henry sama itu Mas Budi yang sudah membantu penyembuhan kamu. Iya. Kenapa ya? Kamu dari kemarin Iya, nanti aja ya. Ya intinya mbaknya itu kemarin sedang sakit lah ya. Tapi ini mbaknya udah sadar Mbak? Ini ibunya jenengan benar? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Ya kurang lebih memang seperti itu. Jadi mbaknya tidak perlu takut. Saya diundang sama ibunya jenengan memang untuk membantu jenengan Mbak. Tapi kan mbaknya mungkin sekarang masih shock. Jadi dibawa istirahat dulu saja. Nanti Iya, dibawa ceritanya di relax. belakang kamera saja ya. Iya, Biar betul, lebih enak gitu ya Mbak ya. Nah. Mas, yang mau saya tanyakan ini nanti anak saya akan kenapa lagi? Insya Allah. Insya Allah sudah aman Bu. tidak Iya. kenapa-kenapa lagi. Iya, sama-sama Bu. Jadi gini Bu, ya ternyata mohon maaf saya harus membocorkannya juga ya. Ini kebaikan ibunya sama anaknya jenengan. Ternyata dari nenek moyang ataupun leluhurnya jenengan itu memang ada yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang berupa nyai. Dan nyai itu memiliki ilmu pengasih. Jadi mbaknya itu memberontak karena akibat dari makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya Pak Mona. Ya sehingga tadi kan teman saya juga kena dampaknya tadi. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya Allah, berarti seperti ini Mas. Berarti ini rumah saya juga sudah aman dari makhluk seperti itu. Alhamdulillah sudah aman, Alhamdulillah sudah tidak sudah aman, ada Bu. Iya. gangguan lagi. Sama-sama Bu. Intinya buat mbaknya kedepannya berhati-hati lagi ya Mbak ya. Saya kayak gitu aja Mas. Saya di sini sebagai yang sudah ditolong sama jenengan, saya mengucapkan banyak terima kasih sama Mas Hendrik sama Mas Budi yang Anggi, sudah Iya Bu, sama-sama Bu. Sama-sama Bu. hanya itu yang bisa saya ucapkan buat jenengan lah. Ribu-ribu terima kasih Mas. Anggi, sama-sama Oke, Bu. sama-sama Bu. Yang utama berterima kasih kepada Allah ya Bu ya. Betul Iya, sekali, kita itu hanya nomor manusia satu. biasa kok. Iya, Mas. Ya, alhamdulillah wa syukurillah saudara. Pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.